kita tidak bisa langsung menyatakan Pak Jokowi sebagai presiden salah. Dan peraturan presiden nomor 17. Saya melihat itu sebagai sebuah langkah untuk mencoba mencari alternatif. Karena persoalan ini sudah berlangsung sekian lama. G30S sudah 58 tahun. Peristiwa-peristiwa yang lain juga sudah 20-an tahun. Apakah itu bukan menjadi beban kita sebenarnya sebagai bangsa, terlepas terasakan atau tidak? Kan itu yang jadi persoalan kita, dan yang dikemukakan oleh Presiden kan bukan hanya G30S, tapi ada 11 lainnya. Dan semua itu adalah bagian dari sebuah proses politik atau tanda kutip persoalan perebutan kekuasaan. Dan oleh karena itu, ke depan dengan peristiwa ini, saya mengajak kepada politikus untuk berpolitik secara benar. Memang politik itu adalah untuk mencari kekuasaan, tetapi ada cara untuk mendapatkan kekuasaan tanpa saling membunuh. Nah, ini yang, tetapi tidak ada negara berkembang, celakanya di situ, yang baru merdeka, yang tidak mengawali proses membangun kehidupan bersamanya tanpa darah. Itu juga satu persoalan. Dan kita mengalami itu, Pak Kip. Sejak tahun 45 sampai akhir daripada, bahkan awal dari reformasi, kan kita boleh dikatakan dan harus diakui, kita berkelahi terus kok. Itu fakta. Terlepas daripada ideologi yang dipegang oleh masing-masing, itu adalah hak mereka. Yang mau jadi nasionalis silahkan, yang mau jadi agamais dalam arti kata ideologi Islam silahkan, yang ketika itu yang mau komunis ada. Dan Bung Karno sudah menulisnya. Nah, ada satu hal yang sering dilupakan orang pada diri Bung Karno. Bung Karno ini sejak menerjunkan diri dalam politik, dalam pikirannya bangsa ini harus bersatu. Itu yang ditulis tahun 26. Yang aneh dalam pikiran orang, tidak mungkin yang namanya nasionalis, namanya komunis, namanya Islam bisa bersatu. Tapi dalam pikiran Bung Karno tahun 26, yang memang menghendaki agar supaya dalam proses membangun Indonesia yang merdeka hanya mungkin dilakukan dengan persatuan. Tapi dia sadar juga, tidak mungkin Islam dan komunis bisa bersatu. Itu ditulis. Tapi dia bilang, marilah kita melupakan itu dan masing-masing bisa membuang yang berbeda. Itu jelas dikatakan dalam hal itu. Nah, tetapi di sini persoalan besar yang dihadapi ketika itu, ketika Bung Karno, karena seperti dikatakan oleh Pak Nurmantio tadi, Bung Karno itu sebenarnya sebagai kepala pemerintahan hanya 6 tahun. Dari tahun 60 sampai 65 boleh dikatakan sudah dalam keadaan itu. Nah, ketika itulah dia ingat, dan tidak ada orang bisa menyalahkan. Dia teringat akan idenya, dan idenya kemudian dirumuskan kembali menjadi Nasakom. Dan itulah yang dijadikan suatu proses yang pada akhirnya menyebabkan beliau juga tersingkir. Tetapi bagi saya, ini semua adalah pelajaran yang baik dalam pengertian berjalan ke depan. Saya berbicara ini bukan, saya berbicara tentang sejarah, tapi sejarah yang saya bicarakan adalah untuk hari depan, bukan untuk sejarah itu sendiri. Tidak ada gunanya belajar sejarah kalau sekedar sejarah itu sendiri. Tetapi di kekinian saya bicara tentang sejarah untuk berjalan bersama ke depan. Nah, di sini saya menanggapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, terlepas daripada ada yang setuju, ada yang tidak. Dia mencoba mencari jalan yang memungkinkan untuk bisa melihat jalan ke depan. Terlepas daripada saya
Tentu saja dalam bagian tertentu saya sepakat dengan Pak Gatot dan gambaran yang diberikannya. Tetapi juga kita tidak bisa langsung menyatakan Pak Jokowi sebagai presiden salah. Gak bisa. Karena apa? Dia mencari satu jalan yang sudah menjadi beban sejarah selama hampir 60 tahun. Itu baru satu persoalan. Nah, bagaimana persoalan yang lain? Jadi kalau kita bicara, jangan hanya bicara tentang G30S. Walaupun sering dikatakan. Kan ada 11 yang lainnya yang tidak boleh dilupakan. Yang menjadi bagian dalam proses kehidupan kita. Dan siapakah yang melakukan itu? Pertanyaannya kan itu. Siapa yang melakukan itu? Sederhana jawab saya. Para politikus yang memegang kekuasaan ketika itu. Oleh karena itu, menjadi politikus itu bukan sesuatu yang mudah. Kesalahan orang selama ini memahami politik adalah seakan-akan hanya mencari kekuasaan. Oke, saya sepakat. Tetapi harus diingat, tujuan utama daripada kekuasaan adalah memperbaiki kehidupan bersama. Ini yang sering dilupakan orang, sehingga orang berebut tadi, lucu juga Pak Nurmantio nyebut apa, cebong dan apa, saya sendiri lupa. Nah, itu kan pertanda daripada ketidakdewasaan kita. Terus terang aja, menggunakan istilah-istilah seperti itu adalah pertanda ketidakdewasaan kita. Kalau mau jujur pada diri kita. Nah, saya sebagai seorang warga negara yang kebetulan pelajar sejarah, melihat ini semua persoalan adalah bagian dari proses persoalan kita ke depan untuk menjadi lebih dewasa. Untuk menjadi agar supaya negara ini betul-betul menggunakan dasar negaranya yang namanya Pancasila sebagai sesuatu pegangan dalam proses bermain politik. Kalau saya mau jujur Pak Masinton, selama ini saya melihat bahwa Pancasila hanya sekedar di mulut dalam bermain politik. Dan itu adalah faktor yang menyebabkan kita rusak. Kalau kita mau jujur. Kan itu. Orang bicara berbusa-busa bicara tentang Pancasila. Tetapi apa yang terjadi? Tidak juga ada yang terlihat. Korupsinya berjalan juga. Saling maki berjalan juga. Kalau bermain atas dasar politikus yang berpancasila, maka rumusan daripada Pancasila itu harus dimaknai sebagai sesuatu permainan politik yang penuh dengan keberadaban, dengan nilai budaya yang tinggi. Andai kata permainan politik selama kita merdeka ini berjalan seperti itu, nggak terjadi kok hal ini. Tetapi saya mengerti juga bahwa terus terang aja, sebagai negara bekas jajahan, kita mencari pola-pola, cara-cara untuk mengatur kehidupan bersama kita. Itu yang belum kita temukan sebenarnya.